Pagi Ambyar kembali di layar televisi Anda. Fahmi Bo dan juga sang istri ya, karena mereka memutuskan untuk menikah kembali di tanggal 25 November. Mbak Nita, selamat pagi Mbak Nita. Selamat pagi Mbak Nita. Kembali. Jadi ini pengantin baru ya. Semua. Pengantin baru lagi. Pengantin baru lagi. Rujuk selamat ya. Pengantin baru muka lama. Muka lama. Mas Fahmi Bo, alhamdulillah kita senang sekali mendengar kabar dan akhirnya sekarang bisa berjumpa kembali dengan Fahmi Bo dengan keadaan yang jauh lebih sehat lagi. Ya. Alhamdulillah. Apa rasanya bisa kembali ada di sini, duduk di sini, bertemu dengan Sobat Ambyar, bertemu dengan kamera yang begitu banyak, menyapa Sobat Ambyar di rumah? Ya, rasanya nggak nyangka ya. Nggak nyangka kalau aku akan bisa seperti ini lagi, bisa kembali lagi, bisa merasakan syuting berhadapan dengan kamera, teman-teman kru semua, teman-teman host, teman-teman semua. Pokoknya aku yang udah berapa tahun yang nggak vakum gitu, akhirnya kita ketemu lagi, bisa ada kegiatan lagi kayak gini. Walaupun dengan aku masih digotong ya, aku belum bisa berdiri, cuman bisa duduk aja. Untuk masuk ke mobil aku harus digotong. Ya itu aku udah bersyukur banget. Udah bersyukur. Bisa duduk dari tempat tidur ke kursi roda aja aku udah bersyukur. Kami di sini selalu mengabarkan kabar dari Fahmi Bo, perkembangan, kesehatan dan juga selalu meminta mendoakan Sobat Ambyar untuk mendoakan kondisi dari Fahmi Bo dan alhamdulillah sekarang berada di sini. Tapi ini juga menjadi pertanyaan kita semua ya, ketika kita melihat tayangan Mas Fahmi Bo kondisinya saat itu hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Yang membuat kondisi saat itu semakin drop beberapa bulan yang lalu tuh apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya dari pikiran juga mungkin ya. Dari pikiran yang makin ruwet, makin pusing gitu kan. Mikirin penyakit, mikirin keadaan, mikirin keluarga juga gitu kan. Akhirnya makin drop. Udah 2 kali ke rumah sakit gitu kan. Udah masuk rumah sakit 2 kali, tapi nggak tahu sumber penyakitnya ini apa gitu kan. Ya alhamdulillah pertolongan Allah melalui Raffi Ahmad datang, dia bawa aku ke rumah sakit dan kedetek sakitnya, semuanya ketahuan gitu ya. Jadi sumber penyakitnya ya apa itu? Berarti penyakit internisnya. Iya itu. Batu empedunya itu banyak banget udah di kantong empedunya itu. Jadi harus dioperasi. Sama ada tiroidnya. Ya itu udah dioperasi juga? Tiroid enggak sampai. Obat jalan? Iya. Pakai obat aja? Pakai obat aja. Tadi Mas Fahmi Bo bilang bahwa banyak sekali pikiran, tapi yang paling membebani selain pikiran tentang kesehatan tuh apa sih yang ada dalam pikiran Fahmi Bo? Ya banyak lah Mas. Ya. Ketakutan terbesar saat itu? Ketakutan terbesar takut nggak bisa ketemu lagi sama cucu. Nggak bisa ketemu sama anak-anak. Tapi anak-anak udah ketemu, udah lah. Dari tahun kemarin anak udah bersama. Terus kalau sama istri? Ibu sekarang udah jadi istri lagi. Alhamdulillah. Senang banget ya. Udah 4 bulan yang lalu yang aku udah terkapar, udah nggak bisa apa-apa. Aku baru. Beliaunya ada pada waktu itu? Iya, aku yang minta tolong sama dia. Saat itu dia kerja gitu kan. Aku minta tolong sama dia. Karena aku udah nggak bisa apa-apa. Aku masih merangkak pun ke kamar mandi. Aku masih nggak mau minta tolong. Ibu sendiri kan sudah bercerai sama suami, terus tiba-tiba ada keinginan untuk menolong tuh kenapa? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Apa yang membuat tergerak hati? Tergerak hatinya untuk menolong, untuk mengasuh, Karena merawat. saat itu yang kita tahu kan Mas Fahmi Bo tinggal di kosan sendirian, cuman anak kadang datang, kan tidak ada mbah saat itu. Karena memang sudah berpisah, kami memaklumi sebagai mantan istri menjaga jarak juga adalah sebuah keharusan, tapi ya manusiawi juga rasanya menjaga silaturahmi, membantu orang yang pernah ada dalam kehidupan Mbak Nita. Apa yang saat itu menggerakkan hati Mbak Nita untuk datang ke kosan, oke saya bantu nih? Karena saya pengen ayahnya itu sehat dan sembuh kembali. Dan semua itu demi anak-anak. Anak-anak yang minta.
Bilang apa Oh, anak-anak? anak-anak minta ke ibu sendiri. Mah, pada saat itu hari Kamis ya, Ya. ayah udah nggak bisa apa-apa. Minta mama datang, minta tolong didoakan, minta dituntun, minta dibantu, pokoknya pengen ketemu aja katanya gitu. Emang pada waktu itu si AA memang ngomong kayak gitu ke anak-anak? Ya, Ingin ketemu aku udah sama- bingung. Aku saat itu bingung karena aku bingung yang siapa yang gantiin pampers saya gitu kan. Yang bersihin kalau aku pup, kalau aku pipis, saat itu aku bingung siapa gitu. Masya Allah. Kalau mau bayar orang, aku nggak punya Gak punya nggak uang. punya uang, nggak punya kerjaan. Ya, gitu. lalu terlintas gitu. Terlintas, aku juga bingung dia kan kerja saat itu dia masih kerja gitu. Ya, aku coba ngomong sama anak aku. Iya. Aku nggak tahu tiba-tiba ya dia datang aja ke kosan. Ya aku bilang aku di situ minta maaf sama dia, minta maaf. Kita sama-sama minta maaf. Sama minta maaf saat itu udah Cinta ya. ya kejadian Itulah cinta. Iya. ya udah seperti ini aku bilang keadaannya. Aku udah nggak bisa merangkak. Udah berapa hari ini aku udah nggak bisa merangkak. Aku berusaha pops, aku cebok sendiri dengan di lantai sendiri gitu. Karena anak aku cowok ya. Iya, beda ya. Iya. Beda. Dua-duanya. Mbak Nita, berpisah sama Mas Fahmi Bo itu 5 tahun ya? Sampai akhirnya memutuskan menikah kembali. Tapi pertama kali datang ke kosan, pertama kali melihat kondisi Fahmi Bo sebagai mantan suami saat itu. Dalam pikiran Mbak Nita itu apa? Pertama kali melihat. Sedih, nangis saya. Oh, nangis. Kok sampai seperti ini gitu, ngedropnya tuh jauh kan. Iya, iya. Pertama saya datang tuh di kosan yang waktu di atas, cuma saya suka gantiin spray, beresin kan. Paling cuma Sabtu Minggu aja saya datang, karena libur kan. Udah, kondisinya masih ketawa-ketawa, ngobrol. Tapi semakin kesini semakin Ini makin drop. Cuman kan saya juga sibuk juga kan, jadi nggak bisa sering ketemu. Ya, pas ibu datang ke sana, mohon maaf, ibu langsung beres-beresin, bersih-bersihin semuanya gitu ya, badan-badannya. Iya. Oh, itu Dan itu aku belum masuk rumah Belum masuk rumah sakit. Nggak mau, diajak nggak mau. belum masuk rumah sakit yang kedua ya. Iya, iya, iya. Aku kan 3 kali sama yang kemarin terakhir tuh. Iya, iya. Yang kedua belum masuk rumah sakit, akhirnya masuk rumah sakit. Nah terus aku kasihan kan dia kerja, malamnya begadang, jagain aku, Iya. paginya dia kerja. Walaupun sama anak-anak ya, anak kadang nemenin gitu. Tapi aku kasihan, nggak tahu terbersih apa. Dia bilang, aku berhenti kerja aja biar aku fokus ngurusin kamu. Berarti cinta bener yang tadi Bunda bilang. Cinta nggak sampai begitu. Nggak sampai Perempuan berhenti saking ngurus. cintanya itu. Itu benar. Berarti sebenarnya kalau kita kembali ke perceraian, sebenarnya masih ada hati sayang, Ada cinta ya, tapi semuanya Bu. egois. Iya. Mungkin sih dari si mbaknya ini mungkin dia masih punya rasa cinta. Iya. Akhirnya dia timbul kasihan, dia peduli gitu. Betul, betul. Makanya harus Kalau nggak cinta udah, mah nggak peduli nikah lagi. kali ya, Tanggal 25 November mereka rujuk. Nikah Kita kembali. mau kasih lihat ya, ini dia akhirnya Mbak Nita dan juga Fahmi Bo yang resmi menjadi pasangan suami istri Suruh kembali. istirahat lagi. Rujuk. Dulu kali ya. Senangnya ya ngelihatnya ya. Mas Fahmi Bo sekarang tinggal di mana? Ya. Dia masih di kontrakan aku yang di atas udah enggak. Kan aku dibantu sama Mbak Melani. Ricardo. Ya, sebesar 800.000 per bulan. Dan aku tinggal nambahin 700.000 per bulan. Jadi agak ringan. Jadi ada kamar mandi dalam gitu. Iya. Sampai sekarang ya sama istri. Gimana? Ya sekarang, ibu masih kontrak juga di Saya masih tempat lain. Kenapa nggak tinggal bareng? Satu aja dua-duanya. Atau masih malu-malu. Kenapa nggak tinggal Udah bareng? nikah udah halal. Iya, cuman Udah tinggal satu bareng. kamar. Udah tinggal bareng sekarang, tinggal aja dua. Iya. Heeh. Cuman masih bolak-balik Makanya ke pasti kontrakan makin yang cinta lama. dong. Kenapa masih Ya mungkin bolak-balik? nungguin Masih ada itu anak selesai. kecil. Ada anak aku yang satu masih tinggal sama ibu gitu. Jadi tiap hari ibu pulang paling 2 jam, 3 jam pulang. Beres. Bersih-bersihin rumah. Oke, Mbak Nita, kan 5 tahun berpisah sama Fahmi Bo. Apa perbedaan yang Mbak Nita lihat setelah 5 tahun berpisah terus sekarang menikah lagi dengan Fahmi Bo? Badannya. Selain badannya pasti. Badan. Ya pasti yang beda badannya. Ya mungkin lebih dewasaan sekarang. Cara berpikirnya, tindakannya. Tuh, Mas Fahmi Iya. udah Mungkin lebih di jeda 5 tahun itu kita sama-sama introspeksi diri. Ya pokoknya semuanya ada hikmahnya lah kalau aku bilang. Pelajaran buat kita. Ini buat pelajaran saya juga, buat pelajaran ibu. Saat itu mungkin ya
lagi emosi ya. Iya. Saya pergi meninggalkan ibu juga ya itu salah satu kesalahan besar saya gitu. Baik, kita Inilah kenapa? ya ini maksudnya jadi bahan introspeksi buat kita semuanya gitu. Kalau perempuan itu pasti lebih kebanyakan ya merawat suaminya gitu dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalkan laki-laki ketika sudah berjaya terkadang lupa sama siapa yang merawatnya. Ini mohon maaf, tidak semua tapi hampir rata-rata seperti itu. Gitu. Kode ya buat yang lagi nonton kode aja dari Dewi Persik ya. Siapa sih yang nontonnya? Yang nggak tahu cuma Dewi Persik aja yang tahu kalau itu ya. Aku tahu sih. Halo sayang, semangat ya. Oh tuh. Semangat ya sayang, pokoknya aku selalu mendoakan kamu Kak, sukses. Kak semangat dinasnya ya Kak. Semangat ya sayang dinasnya ya. Oke. Jangan lupa minum jamu biar nggak batuk pilek ya. Dampingi siapa Kak? Hah? Dampingi siapa? Bapakku. Sobat Ambiar, oke kita mau kasih lihat ya. Aku tahu. Siapa Bun? Tahu apa? Apa Bun? Pokoknya ini Panji- emas kawin, emas. Pokoknya Perwira. Panglima. Oke Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Sebuah Mas kawin Fahmi Bo, emas 2,1 gram hasil live TikTok. Rujuk dengan mantan istri setelah 5 tahun berpisah. Oh jadi mas kawin Kawinnya ya, jadi 2,1 gram. live di TikTok. Nah, Iya saat itu aku bingung waduh. Mau apa? Kan aku tanya Pak Ustadznya, aku kan sama ibu tuh nggak pernah mengucap kata pisah ya. Kata cerai apa segala macam aku belum pernah. Jadi aku tapi pergi-pergi tinggalin aja aja ya. oke. Karena menghindar ribut yang besar-besaran, menghindar ya fisik apa segala macam. Aku mending pergi gitu. Jadi kata Ustadz tetap harus nikah lagi. Bang. Aku bilang ada maharnya nggak? Ya terserah semampu lu gitu. Ya udah. Ya aku live TikTok aja 1 minggu. Aku live selama 1 minggu, aku nggak ambil gift-nya. Dapat aku kasih dia. Iya. Berarti sekarang masih ngontrak. Mohon maaf, ini bentar mau kemana? Mau kemana? Bon. Dia pakai berdiri. Bunda pengen cari suami, habis iri lihat ini berdua. Mau kemana sih? Pakai jalan orang belum keluar. Jadi Mas Fahmi ini sekarang kerjanya live TikTok sementara waktu ini. Iya. Nih Bunda Bunda ini sering masuk ke live Oh aku. Bunda sering masuk Bun. Sering ngasih gift. Makasih Wih cucu Bunda alhamdulillah. Emangnya kalau misalkan live TikTok kayak gitu sehari bisa dapat berapa? Oh, nggak bisa ditentuin. Oh, nggak bisa. Yang penting kita nggak minta ya, nggak minta gift nggak. Pokoknya aku cuma bacain komen aja. Iya, iya. Nah semenjak sakit aku berhenti nyanyi. Biasanya aku sambil nyanyi. Sampai nyanyi, oh iya. Nah pas sakit aku sampai sekarang belum bisa nyanyi. Ya, bayar kosnya berapa emang bayar kosnya? Sehari berapa? Sehari Bayar apa per kosnya bulanan? 1.500.000 Sebulan. sebulan. Oh, Sobat Ambiar, ini kita mau kasih lihat ya. Kemarin selain menjadi kado bagi kesembuhan, kesehatan dari seorang Fahmi Bo, sang istri ya, ini menjadi kado terindah, tapi juga dapat kado lainnya dari seorang Raffi Ahmad, kado pernikahan. Luar biasa, kadonya gede banget ya ini ya. jadi Oke. sekarang udah mendapatkan tempat tinggal dari AA Raffi lagi. Masih Kos itu maksudnya. Raffi baru hari apa? kemarin hari Rabu. Hari Rabu datang. Jadi baru ada opsi nih, dikasih 2 opsi sama Raffi. Ya, yang pertama. Yang pertama dikontrakan rumah jangan petakan katanya. Cari yang rumah. Iya, iya. Cari yang rumah selama 2 tahun. Oke. Raffi. Opsi yang kedua bayarin rumah salah satu karyawannya Raffi di daerah Citayam. Dibayarin rumahnya maksudnya dibeliin rumahnya? dibeliin Jadi milik rumah. Fahmi Bo? Iya katanya. Itu aja yang kedua. Ya pokoknya ini lagi Doain Masya doain aja. Wow. Alhamdulillah. Doain aja. Iya, jadi Mas Fahmi Bo mau bilang apa sama Raffi Ahmad dengan segala macam bantuan dari mulai ke rumah sakit sampai sekarang hadiah pernikahannya? Ya pokoknya aku nggak henti-hentinya berucap rasa syukur Iya. ke Raffi atas pertolongan Allah melalui tangan Raffi. Aku dibantu pengobatan sampai sekarang aku nih masih udah bisa duduk seperti ini. Yang tadinya aku terdiam aja di kamar, cuma melihat atas kiri kanan nggak bisa gerak ya. Aku alhamdulillah, aku cuma bisa mendoakan agar Raffi beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Semua karyawannya Ya.
semua kru-krunya Raffi, teman-temannya Raffi semua aku doain. Yang bantuin aku juga aku doain semua. Biar diberi kesehatan. Amin. Sebuah pengingat di hari Jumat, badai pasti berlalu. Kita kembali saat lagi. Yang penting sehat dulu. Ibadah.